Mas Aji, dengan beban kerja yang berat, dengan ancaman juga yang bisa saja dihadapi, dengan penghasilan yang tidak begitu besar, lokasi ditempatkan di mana-mana harus siap bersedia karena juga merupakan seorang PNS. Sebetulnya di lubuk hati yang paling dalam, mendapatkan kenyamanan dalam bekerja tidak secara mental? Iya, kita pengennya lebih nyaman ya Mbak ya, dari kondisi hari ini. Kalau dibilang tidak menikmati jadi hakim, ya itu kufur nikmat juga. Kita jadi hakim kan panggilan, teman-teman tuh panggilan. Ada juga yang karena passion, ada juga karena ngeliat orang tuanya hakim, orang tuanya jadi hakim yang baik, panggilan juga terpanggil. Ada juga yang ingin mengabdi, dia seorang sarjana hukum. Kita kalau sarjana hukum kan ada cita-cita pengen jadi profesi hukum, Mbak. Banyak yang kayak gitu lulusan sarjana hukum, pengen jadi jaksa, jadi hakim, atau jadi pengacara. Ada yang memang passionnya ketika kuliah seperti itu. Tapi Mas Aji ini passion apa enggak? Passion lah kalau dibilang passion. Passion dari awal? Passion. Walaupun dulu sempat kerja jadi legal ya? Iya. Tapi ini passionnya jadi hakim? Passion. Artinya tidak, walaupun memang ada keterbatasan, tidak pernah terfikirkan mau resign jadi hakim, mungkin pindah ke lembaga lain walaupun sama-sama PNS juga, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau jujur ya kepikiran pernah. Katanya tadi kita ngobrol ya, jadi pegawai di Pemda Jakarta duitnya lebih banyak dibandingin jadi hakim gitu ya tadi kata Mas Aji. Iya, saya suka diskusi sama teman-teman. Ini kalau kapan sih ada lelang camat Jakarta gitu. Kalau pangkatnya cukup saya daftar aja lah. Oh, sempat kepikiran gitu? Sempat kepikir kayak gitu, jujur ya. Sempat kepikir kayak gitu, nggak perlu pindah-pindah, di Jakarta tinggal. Saya bisa cari rumah di sekitaran Jabodetabek lah. Kalau di Jakarta mahal kan di Jabodetabek, entah di Bogor, entah di Bekasi kan bisa. TKP-nya kan besar, 30-40 ya kalau nggak salah camat kan, camat DKI. Sempat kepikir, dan ada yang sudah pindah. Oh, banyak hakim yang akhirnya resign, banyak hakim yang akhirnya resign karena masalah ekonomi? Misbar lah ya, pindah lembaga ada, yang ke Kementerian Keuangan ada, yang ke Pemprov NTB ada. Yang jadi lepaskan PNS-nya? Ada yang jadi lawyer. Tadinya lawyer di Kuningan, lawyer besar, salah satu lawyer besar di Kuningan. Law firm besar di Kuningan. Kemudian jadi hakim? Jadi hakim. Nggak kuat? Ya mungkin nggak kuat soal dia tetap harus pengen jaga integritasnya. Ya balik jadi swasta. Tapi kalau kayak gini pemikirannya Mas, bahwa hakim itu dianggap secara finansial mungkin kurang matang, bisa-bisa nanti generasi muda jadi takut bercita-cita jadi hakim, Mas. Itu yang kita takutkan. Kita nggak pengen sarjana hukum yang terbaik tidak jadi hakim. Hanya, mohon maaf, hanya sisa-sisa sarjana hukum saja yang jadi hakim. Karena orientasinya bukan orientasi bekerja dengan baik gitu. Ya kita realistis juga Mbak, ya kan finansial juga penting. Makanya untuk menjaga peradilan bersih, peradilan yang baik, sarjana hukum yang terbaik jadi hakim ya itu menaikkan kesejahteraan hakim salah satunya. Mas Aji, apa kemudian harapan dari hakim seluruh Indonesia selain persoalan gaji tadi, kemudian juga tadi disampaikan soal keamanan ini kalau bisa juga dijaga. Betul. Karena ini masalah ibaratnya hakim yang kita bilang tadi, hakim itu kan ditutup matanya, ada juga bilang mengatakan bahwa hakim ini adalah seorang wali Tuhan di muka bumi. Harapannya seperti apa? Harapannya ada perbaikan kesejahteraan, diimplementasikan hak yang harusnya didapatkan oleh hakim, hak atas jaminan keamanan, hak protokoler, terus juga perlu diatur di undang-undang jabatan hakim, Mbak. Itu penting juga. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kewibawaan profesi, untuk supaya profesi itu bisa lebih independen, badan peradilan lebih independen. Kemandirian anggaran misalnya, Mahkamah Agung kan kita masih secara anggaran masih ikut di Kementerian Keuangan. Harusnya seperti Filipina, Mbak. Di undang-undang dasarnya ditentukan 1 atau 2% kalau Filipina dari APBN-nya digunakan untuk kekuasaan kehakiman, dan itu dikelola oleh Mahkamah Agungnya. Ini yang belum terjadi di Indonesia. Baru pendidikan aja 20%. Harusnya 2%. Cukup kok, itu udah sangat baik itu. Sekarang cuma 0,4% kalau kata pimpinan Mahkamah Agung. Anggaran APBN untuk Mahkamah Agung. Ini memang 1 atau 2%. Tadi sudah bertelepon-teleponan ya. Kita menyimak bahwa Pak Prabowo sudah menelpon begitu, walaupun tidak berbicara personal ke personal hakim begitu. Tapi apakah ada rencana untuk bertemu dengan Presiden atau punya niat untuk bertemu langsung dengan Presiden perwakilan para hakim yang ingin menyuarakan aspirasinya ini? Kemarin kan di telepon itu Pak Prabowo juga menyampaikan intinya nanti coba Pak Prabowo bertemu dengan para hakim. Kapan itu? Sudah ada omongannya? Dan itu kami tindak lanjuti. Ada rekan yang berkoordinasi dengan Pak Habib Kurrahman, menyambungkan apakah bisa perwakilan hakim dari Solidaritas Hakim Indonesia bertemu dengan Pak Prabowo. Ya mungkin masih didiskusikan di internal
ya Pak Prabowo. Oke. Itu. Kami siap kapanpun waktunya. Oke, tapi bisa dikatakan bahwa tetap mencintai profesi sebagai seorang hakim. Pastinya. Meskipun sempat terfikirkan juga bahwa Mas Aji ini hakim yang pernah ditempatkan di provinsi yang cukup jauh dari tanah kelahirannya, bahkan ketika mertuanya meninggal dunia nggak bisa pulang kampung karena biayanya begitu mahal. Pemirsa, pernah kepikiran pengen jadi camat Jakarta aja gitu ya? Pernah kepikiran. Oke. Apa yang mungkin disampaikan kepada teman-teman hakim lainnya seluruh Indonesia yang berjuang dan juga mereka yang mungkin nggak bisa datang ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya? Pertama-tama saya ucapin terima kasih. Ini bukan perjuangan teman-teman yang datang ke Jakarta saja. Ini perjuangan semua rekan-rekan hakim seluruh Indonesia yang telah mendukung. Yakinlah, kita harus yakin, kita harus percaya sama apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan kita akan terus mengawal itu. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi tetap jaga integritas. Kita tidak ingin peradilan kita runtuh. Kita tidak ingin peradilan kita tambah hancur. Kita ingin peradilan kita bermartabat, bersih, dan modern. Oke. Baik, terima kasih Mas Aji Prakoso, salah satu hakim pemirsa menyuarakan aspirasinya pada kesejahteraan hakim di Indonesia. Kita tunggu, mungkin ada informasi baik yang nanti bisa didapatkan oleh para hakim seluruh Indonesia yang juga tentunya mungkin membuat beberapa masyarakat Indonesia cukup kaget. Ternyata gaji hakim Indonesia tidak begitu tinggi, tidak sejalan, tidak sesuai dengan beratnya beban pekerjaan dan tantangan alasan keselamatan. Demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Makasih Mas Aji.